وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali di pagi ini setelah kita melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan Allah menjadikan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang senantiasa Dia berkahi. Kemudian ilmu yang kita pelajari di dalam pertemuan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, serta mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan lahir batin kepada kita sekeluarga semuanya. Amin. Baik, langsung saja kita masuk kepada surah Al-Maidah ayat 89. Ayatnya lumayan panjang, tafsirnya pun cukup lumayan banyak. Mungkin nanti kalaupun ada yang baca, saya ambil satu atau bahkan tidak ya sama sekali. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم لا يؤاخذكم باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. Nah, di situ ini jarang kita temuin ada dal sukun ketemu dengan ta. Maka huruf dalnya dimasukkan ke dalam huruf ta, artinya seperti tidak ada huruf dal. Ya, langsung taknya ditasdid aja. Ya. Walakin yu'akhidhukum bima
نقضتم الأيمان ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. Panjang dikit, ambil nafas. Fakafaratuhu it'amu 10 masakina min awsati ma yut'imuna ahlikum. Fakaffaratuhu it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Fakafaratuhu it'amu 10 masakin min awsati ma yut'imuna ahlikum. Sebentar, ini mayut imuna atau matut imuna itu? matut Pakai la ya? tak Oh iya ya. Saya takut salah tulis nih. Kita ulangi sekali lagi. Fakaffaratuhu it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Fakafaratuhu it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Au kiswatuhum au tahriru raqabah. Au kiswatuhum au tahriru raqabah. Au kiswatuhum au tahriru raqabah. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. 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 ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم.
wahfazu aymanakum wahfazu aymanakum wahfazu aymanakum wahfazu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. 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 Alhamdulillah, sudah kita baca surah Al-Maidah ayat 89. Ayatnya lumayan panjang. Mudah-mudahan dengan kita membaca ayat ini Allah berikan balasan kebaikan yang berlipat-lipat pada setiap huruf yang kita baca. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu hasanah, akan mendapatkan satu kebaikan, dan setiap kebaikan akan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Baik, supaya kita lebih dekat lagi dengan ayat yang mulia ini, kita artikan kata demi kata. La yu'akhidukumullahu. Saya gabung saja. Apa artinya? Tidak kalian mengambil Allah. Tidak kalian mengambil Allah. Maksudnya Allah tidak akan mengambil kalian. Dalam hal ini maksudnya Allah tidak akan menghukum kalian. Allah tidak akan memberikan sanksi kepada kalian. Sanksi terhadap apa maksudnya? Billagwi, dengan yang tidak sengaja. Dengan yang tidak sengaja. Dengan yang tidak disengaja, atau dengan main-main, tidak disengaja atau main-main, atau tidak sungguh-sungguh, bisa diartikan begitu. Apanya yang tidak sungguh-sungguh? Aimanikum, sumpah kalian. Sumpah kalian. Kalau digabung, Allah tidak akan menghukum kalian karena sumpah kalian yang tidak sungguh-sungguh, sumpah kalian yang tidak disengaja, atau sumpah kalian yang main-main. Ini tidak akan dihukum sama Allah, atau dengan kata lain, tidak ada hukumnya. Begitu, tidak ada hukumnya. Tidak akan dikenakan sanksi sumpah yang main-main. Apa yang sumpah main-main? Yang pertama, misalnya dia mengatakan memakai sumpah, tapi tidak ada niat untuk bersumpah. Itu kan kadang-kadang kita menjumpai orang dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit demi Allah. Tapi itu karena kebiasaan saja.
kamu sudah makan belum? Demi Allah belum. Nah, dikit-dikit demi Allah, tanya makan aja demi Allah. Nah itu sebetulnya dia tidak berniat bersumpah dalam keterangan yang dimaksud dalam ayat ini, tapi dia memang kebiasaannya begitu. Nah, sumpah yang seperti itu tidak akan dikenai hukuman, tidak akan dikenakan sanksi. Nah, yang kedua, dia tidak memakai huruf sumpah. Ya, misalnya begini. Sungguh aku tidak akan keluar dari rumahku selama sebulan. Atau sungguh aku tidak akan pernah ke rumahmu selama-lamanya. Wis gak katene nang omahmu aku sak lawase wis. Nah gitu. Itu tidak akan dikenai hukuman. Karena apa? Karena dia tidak memakai huruf sumpah. Ya. Atau misalkan dia memakai sumpah, aku tidak akan pernah minum madu lagi, sumpah. Nah, ada kan orang ngomong gitu. Ah, itu juga tidak akan dikenakan sanksi. Ada cukup jelas ya kira-kira ya tentang ini. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja disanggah ya. Kemudian kita lanjutkan. Walakin, akan tetapi yu'akhidukum, dia akan menghukum kalian bima aqadtum, Dengan apa yang kalian sengaja. Dengan apa yang kalian sengaja, al-aiman, sumpah. Akan tetapi dia Allah akan memberikan sanksi hukuman kepada sumpah kalian yang diikrarkan dengan sengaja, dengan sungguh-sungguh dan tidak main-main. Nah, jelas ya. Jadi sumpah yang diucapkan yang timbul dari atau diikuti dengan memang dari hatinya, memang sungguh-sungguh dia bersumpah, maka seperti inilah yang akan dikenakan sanksi. Seperti inilah yang akan dikenakan kafarat atau dikenakan hukuman. Nah, hukumannya apa? Sumpah ini, sumpah yang dimaksud di sini dia harus memakai huruf-huruf sumpah. Misalkan billahi, tallahi, kemudian wallahi, ya, harus berakhiran kasroh. Tidak boleh huruf sumpah itu berakhiran dhammah, ya, atau fathah, enggak boleh. Jadi enggak sah sumpahnya. Ya, wallahu atau billahu, tallahu, ya enggak, bukan huruf sumpah. Ya, kalau wallahi demi Allah, kalau wallahu dan Allah, beda ya. Jadi harus berakhiran kasroh. Apa sanksi terhadap sumpah yang seperti ini? Fakaffaratuhu, artinya apa? Maka kafaratnya, maka dendanya, maka sanksinya adalah it'amu, memberikan makan asyarati, 10 masakin, orang miskin. Nah, ini sanksi yang pertama. Ya. Memberikan makanan kepada 10 orang miskin. Min awsati, dari pertengahan yang biasa. Dari pertengahan yang biasa, maksudnya begini. Ya, kadang-kadang kita kan kalau makan suatu waktu kita makan mahal. Ya, kita makan dengan harga yang mahal. Kemudian suatu ketika kita juga makan yang murah. Nah,
Tapi umumnya kita makan yang di antara keduanya. Nah, yang di antara keduanya itulah yang dimaksud dengan min awsati, yang tengah-tengah. Nah, umumnya manusia itu suka memberikan yang murah kepada kalau dia berinfak, kalau dia memberikan kepada orang miskin. Nah, buktinya apa? Itu loh buktinya beras jatah itu. Beras jatah itu sudah banyak putunya diberikan kepada katanya yang berhak menerima sumbangan. Jadi yang pertengahan, yang biasa kita makanlah ma tut'imuna, apa yang kalian berikan atau apa yang biasanya kalian makan, memberikan apa yang biasa kalian memberikan makan ahlikum, keluarga kalian, kepada keluarga kalian. Jadi dendanya memberikan makanan kepada 10 orang miskin dari jenis makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu yang tengah-tengah, atau yang biasa gitu aja lah, yang biasa umumnya dimakan oleh keluarga yang bersumpah tadi. Itu yang pertama. Atau kiswatuhum, apa itu? Atau memberi pakaian mereka. Atau memberikan pakaian. Atau memberikan pakaian kepada berapa orang nih? Kepada 10 orang miskin. Kira-kira lebih berat mana nih? Memberikan makan 10 orang miskin atau memberikan pakaian 10 orang miskin? Miskin pakaian. Lebih memberikan pakaian, lebih mahal pakaian. Itu. Jadi ini dimulai dengan denda yang paling ringan dulu. Bisa milih. Tapi yang pertama ditulis adalah memberikan makanan 10 orang miskin. Nah, berapa kali makanannya? Ya kalau tiap hari bisa jadi lebih mahal kan, tiap hari sehari 3 kali kan. Ini yang dimaksud makanan di sini tidak hanya ini ya makan dan minum tentunya, sama lauk pauknya, dia lengkap gitu. Makan memang makan, orang makan kan nggak mungkin nggak minum kan, gitu maksudnya. Nah, ini berapa kali? Nah, nanti kita jelaskan, kita dengarkan di dalam tafsir. Atau memberikan pakaian, ya, atau memberikan pakaian, atau yang senilai dengan makanan. Ada yang berpendapat seperti itu. Au tahriru raqabah, apa artinya? Atau memerdekakan seorang hamba. Ya, atau memerdekakan seorang hamba sahaya, seorang hamba sahaya, satu orang hamba sahaya, satu orang budak. Faman, maka barang siapa lam yajid, tidak mendapatkan, ya tidak, barang siapa tidak mendapatkan, atau maksudnya adalah barang siapa yang tidak mampu berikan makanan kepada 10 orang miskin, tidak mampu memberikan pakaian, atau tidak mampu memerdekakan budak, tidak mampu ketiganya, baru diambil yang ini. Barang siapa yang tidak mampu, fasiyamu, apa? Puasalah. Maka berpuasalah salasati ayyam, selama 3 hari. Selama 3 hari. Barang siapa nggak mampu, maka dendanya adalah berpuasalah selama 3 hari. Nah, puasa seperti ini, bagaimana puasanya? Ini harus 3 hari berturut-turut, atau bisa selang-seling, atau mungkin sekarang puasa sebulan lagi, puasa lagi, atau gimana? Nah, nanti kita dengarkan di dalam tafsir ya. Nah, ini makanya jangan gampang-gampang bersumpah, ya, jangan gampang-gampang bersumpah. Zalika,
Yang demikian itu. Yang demikian itu, demikianlah kafaratu. Denda atau kafarat aimanikum. Sumpah Ya, sumpah terhadap sumpah-sumpah kalian idza halaftum. Jika kalian bersumpah. Jika kalian bersumpah. Wahfadhu, dan jagalah oleh kalian aimanakum, Sumpah kalian. sumpah kalian. Nah, kalau sudah berikrar atau bersumpah, maka diperintah oleh Allah untuk menjaga benar-benar sumpah itu. Jadi hati-hati dengan masalah sumpah ini. Hati-hati sekali. Kadzalika, seperti itulah atau demikianlah yubayyinullahu, Allah menerangkan yang sebelumnya enggak terang atau gelap atau tidak jelas. Allah dalam ayat ini menjelaskan, menerangkan. Itu bayan ya maksudnya. Lakum, kepada kalian ayatihi, ayat-ayatnya, la'allakum, supaya kalian tashkurun, bersyukur, supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Kan dia harus sumpah sendiri. Nah, sumpah di sini sebenarnya dia mengekang dirinya sendiri. Nah, sumpah yang dimaksud dalam ayat ini, dia sebetulnya menyiksa dirinya sendiri. Ya. Oleh karena itu Allah berikan jalan keluar. Ini sebetulnya rahmat dari Allah ayat ini bagi orang-orang yang bersumpah. Ya, bagi orang-orang yang bersumpah supaya lepas dari sumpahnya. Misalnya, demi Allah, saya tidak akan keluar dari rumahku selama sebulan. Nah, dia ikrarkan seperti itu misalnya. Nah, ternyata sehari dia bertahan, 2 hari masih bertahan, 3 hari masih bertahan. Wes pokoknya kuat wes. Akhirnya setelah beberapa hari dia butuh untuk keluar. Akhirnya ya gimana lagi? Dia terpaksa keluar karena memang mungkin cadangannya habis, harus bayar listrik. Kalau nggak bayar diputus listriknya atau gimana lah. Yang jelas dia harus keluar rumah, dan itu artinya dia telah melanggar sumpahnya sendiri. Nah, kalau seperti itu maka dia harus membayar dendanya. Ya, harus bayar dendanya. Memberi makan 10 orang miskin, memberikan pakaian, atau memerdekakan budak. Atau kalau itu tidak mampu, waduh saya buat makan sendiri aja susah, apalagi berikan pakaian, apalagi memerdekakan budak. Ya sudah, kalau gitu berpuasa ya. Berpuasa selama 3 hari. Waduh, saya nggak bisa puasa, ini saya sakit. Ya sudah, nanti kalau sembuh puasa. Itu dendanya. Harus wajib itu bayar dendanya. Ya, kalau dia kemudian karena sakit terus meninggal, maka ahli warisnya atau kita sebagai orang-orang saudaranya, sebagai saudara sama muslim, mendoakan supaya Allah mengampuninya. Supaya Allah mengampuninya karena sumpahnya itu. Begitu. Baik, sebelum dilanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan ini? Ya, belum ya, nanti mungkin ya di akhir-akhir. Nah, termasuk juga tidak diperbolehkan bersumpah dengan sesuatu selain Allah. Misalkan apa? Misalkan
demi langit dan bumi, demi langit dan bumi, saya tidak akan masuk ke rumahmu atau tidak akan pernah datang ke rumahmu selama-lamanya. Tidak boleh itu. Itu adalah perbuatan syirik. Tidak boleh. Kalau itu bukan sumpah tapi ini syirik gitu loh. Nah, tidak boleh bersumpah dengan sesuatu selain Allah. Loh, Allah kok bersumpah dengan makhluknya? Nah, ya beda lah, Allah sama kita kan beda. Kalau kita dilarang bersumpah dengan sesuatu selain Allah. Allah bersumpah juga, was-samai wa ma banaha. Nah, begitu. Allah bersumpah demi langit, ya. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari yang bersinar di pagi hari. Dan lain-lainnya. Wal asri, demi masa. Boleh. Kalau kita nggak boleh bersumpah kayak gitu. Ya, atau demi Ka'bah. Ya. Atau kalau yang muda-mudi itu apa? Demi cintaku padamu. Ah, enggak boleh kayak gitu. Ya, enggak boleh. Itu dilarang sumpah. Sumpah-sumpah kayak gitu. Atau sumpah kayak gini. Sumpah, kan ada itu kayak gitu. Enggak boleh itu. Ya. Baik, kalau enggak ada yang mau didiskusikan, ya saya minta yang baca satu orang saja. Pak Panggi, dari awal sampai akhir, karena ayatnya cukup panjang ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Langsung nggak apa-apa itu, Pak. Walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Aqadtumul. Diulang, Pak. Walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma yut'imuna likum au kiswatuhum au tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Dzalika kaffaratu aymanikum idza khalaftum wahfadhu aymanakum. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, dendanya ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya ialah berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan janganlah sumpahmu
dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar kamu bersyukur. Baik, sudah kita baca, sudah kita artikan, sudah kita baca sebagian di antara kita. Berikutnya kita dengarkan bagaimana tafsir daripada ayat ini dari para ulama kita yang soleh. Ini ayat ini dibagi menjadi 8 bagian. Bagian yang pertama, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah tidak akan menghukum kalian karena sumpah-sumpah kalian yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah bahwa Allah tidak akan menimpakan hukuman kepada seseorang yang melanggar sumpah yang telah diucapkannya, yaitu sumpah tersebut tidak bersungguh-sungguh untuk bersumpah atau tidak ada niat dalam hatinya untuk bersumpah. Ini dari tafsir ke Kemenak, Kementerian Agama. Bagaimana di dalam tafsir Ibnu Katsir? Allah tidak akan menghukum kalian dan tidak pula mewajibkan suatu sanksi pun atas diri kalian, disebabkan karena sumpah kalian yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Masuk ke dalam ini adalah hanya dia bergurau atau dalam masalah maksiat atau dalam keadaan marah atau dalam keadaan lupa. Kemudian sumpah yang tidak disengaja adalah kalimat yang biasa dikeluarkan oleh orang yang bersumpah dengan nada tidak berat dan tidak pula dikukuhkan, sebagaimana perkataan Rasulullah kepada orang-orang jahiliyah yang baru masuk Islam, sementara lidahnya atau lidah mereka masih terbiasa mengucapkan demi Lata dan Uzza karena kebiasaannya yang telah lalu atau karena kebiasaannya sebelum masuk Islam. Maka Rasulullah mengatakan, ucapkanlah kalimat tauhid la ilaha illallah untuk meralat kebiasaannya. Begitu. Jadi kalau terbiasa demi ini demi itu, ralatlah dengan mengucapkan la ilaha illallah gitu. Demi langit dan bumi, astagfirullah, la ilaha illallah. Ralatlah dengan ini. Ini keterangan di dalam tafsir Ibnu Katsir untuk bagian yang pertama. Bagaimana dalam tafsir Al-Munir? Maksud dari bagian yang pertama ini adalah tidak ada hukuman terhadap sumpah yang diucapkan dengan tanpa sengaja. Sumpah tersebut tidak ada kaitannya dengan hukum apapun. Nggak ada hukumnya karena memang tidak sengaja. Itu adalah sumpah main-main dan tidak sengaja diucapkan oleh orang yang bersumpah. Seperti orang yang berkata demi Allah tidak atau demi Allah ya. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Jumhur ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dalam hadis ini adalah bukan berkaitan dengan sumpah, tetapi berkaitan dengan seseorang yang mengabarkan kejadian yang sudah lewat atau sedang terjadi. Jadi mengabarkan sesuatu yang sudah lewat atau sedang terjadi, itu jumhur ulama. Misalnya bagaimana? Itu dulu pernah jatuh ya? Iya betul, demi Allah dia dulu jatuh. Itu bukan itu. Jadi bukan sumpah itu, tapi karena kebiasaan atau dia mengabarkan sesuatu yang sudah lewat. Kalau sumpah, yang dimaksud sumpah itu adalah untuk sesuatu yang belum terjadi atau untuk masa depan
Begitu untuk masa yang akan datang. Ia mengira bahwa kejadiannya sebagaimana kabar yang dia sampaikan, padahal tidak demikian. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, dia itu dulu jatuh ya kemarin ya. Iya benar, beneran tak? Demi Allah dia jatuh. Nah, padahal nggak jatuh. Nah itu nggak ada bukan sumpah yang dimaksud dalam hal ini. Begitu, tidak ada hukumannya. Tafsir Al-Munir untuk bagian yang pertama. Langsung bagian yang kedua, walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Akan tetapi dia Allah akan menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah kalian yang kalian sengaja. Maksudnya adalah yaitu sumpah yang diucapkan untuk masa yang akan datang. Yaitu sumpah yang diucapkan untuk masa yang akan datang, yang disertai dengan kesungguhan hati dan bermaksud akan dilakukan atau bermaksud tidak dilakukan. Ya, tadi saya sudah jelaskan contohnya, demi Allah saya tidak akan ke rumahmu untuk selama-lamanya, atau saya akan di dalam rumah ini untuk selamanya, seperti itu. Sumpah ada 3 macam, yaitu sumpah yang tidak disengaja, sumpah yang disengaja, dan yang ketiga adalah sumpah palsu atau sumpah dusta. Nah, dan ini adalah untuk masa lalu atau untuk kejadian yang sedang terjadi atau sekarang. Menurut Imam At-Tabari, sumpah itu ada 3 macam. Yang pertama, sumpah yang bisa ditebus dengan kafarat atau denda, yaitu seseorang yang bersumpah mengenai suatu hal yang tidak akan dilakukan, lalu dia melakukannya. Demi Allah saya tidak akan minum madu untuk selamanya. Nah, suatu ketika dia minum madu, maka dia wajib membayar kafarat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah sumpah yang tidak bisa ditebus dengan kafarat. Nah, sumpah apa seperti ini yang tidak bisa ditebus? Yaitu sumpah palsu. Yaitu seseorang yang bersumpah tentang suatu hal, tapi sebenarnya dia bermaksud dusta. Misalkan di pengadilan misalnya, benar nggak dia melakukan pencurian? Demi Allah benar. Nah, itu sumpah palsu itu. Nah, itu tidak bisa ditebus dengan kafarat ini. Mentang-mentang sudah tahu ayat ini, dia bersumpah di depan hakim seperti itu. Wah, nanti saya telah bersumpah, saya dusta ini, saya tebus dengan memberi makan 10 orang miskin. Tidak bisa. Sumpah seperti ini tidak bisa ditebus dengan kafarat. Nah, dia balasannya adalah dia akan ditenggelamkan ke dalam neraka. Orang yang seperti ini hati-hati dengan sumpah palsu. Gak ada tebusannya itu. Dia berdosa besar. Yang ketiga adalah sumpah yang tidak dikenakan sanksi atau tidak dikenakan kafarat. Nah, apa itu? Yaitu sumpah seseorang tentang sesuatu, dia menduga hal itu sesuai dengan sumpahnya, padahal enggak sesuai. Inilah yang dimaksud dengan sumpah main-main. Ya seperti yang saya katakan tadi, dia kemarin jatuh ya. Iya bener, beneran tak? Demi Allah dia jatuh. Nah, padahal nggak jatuh. Nah, ini nggak dikenakan kafarat, ya. Karena sesuatu yang telah berlalu. Sumpah yang disengaja adalah sumpah yang dilakukan dengan menyebut nama Allah atau menyebut sifatnya. Menyebut sifatnya itu misalnya gini, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya.
Nah, kan sering kan kita dengar kalimat seperti ini, itu Rasulullah juga pernah mengatakan seperti itu. Begitu. Demi jiwaku yang berada dalam genggamannya. Bagaimana hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Umar, "Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut." Barang siapa yang bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah atau diam. Ini hadis riwayat jamaah, banyak sekali yang meriwayatkannya. Kalau mau bersumpah beneran, ya sebut nama Allah. Kalau enggak, ya sudah diam, enggak usah nyebut-nyebut sumpah, swear, demi langit dan bumi dan lain sebagainya. Nah, tidak usah. Kalau memang mau benar-benar berniat bersumpah, sebutlah nama Allah. Itu baru namanya sumpah. Kalau enggak, dia bukan sumpah. Sumpah dengan selain Allah atau makhluknya, dengan bersumpah dengan nama Nabi, dengan nama wali, dengan langit, bumi, demi cinta dan lain-lain, maka hal itu bukanlah sumpah dan perbuatan tersebut adalah haram. Sumpah palsu, maka ulama berbeda menjadi dua pendapat. Yang pertama, tidak ada kafaratnya dan balasannya adalah ditenggelamkan ke dalam neraka jahanam. Yang kedua, wajib tetap membayar kafarat karena dia telah sengaja berdusta di dalam sumpahnya dan ia tetap telah melakukan dosa besar. Nah, yang pertama ini adalah pendapat dari ulama Hanafiyah dan Malikiyah, dan yang kedua ini adalah pendapat dari ulama Syafi'iyah dan lain-lainnya. Ya, kalau menurut Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah, dia tetap wajib membayar kafarat orang melakukan sumpah palsu. Meskipun dia wajib membayar kafarat, dia tetap dicatat melakukan dosa besar. Ya. Ini keterangan di dalam tafsir Al-Munir. Kita lanjutkan bagian yang ketiga. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum. Maka kafaratnya dalam melanggar sumpah itu adalah memberikan makanan kepada 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah bila dia melanggar sumpahnya, maka ia wajib membayar kafarat atau membayar denda. Apa itu? Yang pertama adalah memberikan makanan kepada 10 orang miskin dalam 1 kali makan. Ini terjawab ya, dalam 1 kali makan. Imam Abu Hanifah membolehkan memberi makanan kepada 1 orang miskin. Nah, ini Imam Abu Hanifah membolehkan memberikan makanan kepada 1 orang miskin. Tapi ada catatannya, tetapi dalam masa 10 hari. Ya. Ini ya. Makanan tersebut kualitasnya harus sama dengan makanan yang biasa dimakan sehari-hari oleh yang bersangkutan dan keluarganya. Ini keterangan di dalam tafsir Kementerian Agama. Untuk bagian yang ketiga, kita lihat dalam tafsir yang lain, yaitu dalam tafsir Al-Munir. Kafaratnya karena pelanggaran terhadap sumpahnya, baik karena sengaja, baik karena lalai, lupa, salah, tidur, pingsan, gila, ataupun dipaksa, kafaratnya bagi yang mampu adalah memilih salah satu dari 3 perkara, yaitu memberikan makanan kepada 10 orang miskin sebesar atau sebanyak 1 mud. Nah, 1 mud itu kalau digramkan sekitar 675 gram makanan pokok. Kalau di sini beras, ini menghitungnya seperti orang zakat fitrah nih. Nah, dari jenis makanan pertengahan. Kalau beras tuh bukan beras yang
mahal banget, ya bukan beras yang murah banget. Yang biasa dia makan. Bukan yang paling bagus, bukan pula yang paling jelek. Paling jelek tuh udah banyak kutunya, ya udah berasnya bercerai-berai kalau dimasak gitu. Hanafiyah atau ulama Hanafiyah menetapkan kadar kafarat seperti takaran zakat fitrah, yaitu setengah sok makanan pokok untuk makan siang dan makan malam bagi setiap orang. Jadi beda-beda ini ya. Jadi beda-beda. Nah, satu sok itu sama dengan 2751 atau 2,8 gram atau 2,75 gram, 2,8 gram lah kalau dibulatkan. Yaitu 2 kali makan yang mengenyangkan. Ada catatannya, yang mengenyangkan bagi orang miskin. Ini keterangan dalam tafsir Al-Munir. Yang keempat, au kiswatuhum, atau bagian yang keempat, au kiswatuhum au tahriru raqabah, atau memberikan mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Maksudnya yaitu memberikan pakaian kepada 10 orang miskin yang kualitasnya sama dengan pakaian yang dipakai oleh pelanggar sumpah tersebut yang dipakainya sehari-hari, ya. Atau yang biasa dia pakai. Ini dalam tafsir Kemenak. Dalam tafsir yang lain, Imam Syafi'i mengatakan seandainya orang yang bersangkutan atau yang bersumpah tersebut memberikan kepada tiap-tiap orang dari 10 orang yang bersangkutan sesuatu yang disebut pakaian, maka hal itu sudah cukup baginya. Apa itu misalnya? Misalnya gamis, celana, sarung, sorban, atau kerudung. Dan berbeda pendapat di dalam masalah peci. Dalam masalah peci, ya udah, karena Imam Syafi'i kan boleh, ya udah belikan peci aja. Ini berbeda pendapat. Kalau udah ngasih celana ke 10 orang miskin, nah menurut Imam Syafi'i sudah cukup. Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, pakaian yang dimaksud adalah pakaian yang sah dipakai untuk sholat, atau dalam kurung apa? Pakaian yang bisa menutup aurat. Dan ini yang saya lebih cenderung ke sini. Jadi yang dimaksud pakaian itu adalah yang menutup aurat, karena fungsi pakaian sendiri itu adalah untuk menutup aurat, ya. Jadi tidak benar hanya memberikan celana pendek gitu ke 10 orang, nggak bisa, ya. Nah, kalau celana panjang, ini menurut Imam Syafi'i ya sudah mencukupi, pakaian yang menutup aurat. Ibnu Jarir dari Abu Musa mengatakan memberikan pakaian itu berupa 1 setel pakaian untuk tiap orang miskin. Imam Hanafi mengatakan memerdekakan budak saja. Kalau Imam Syafi'i berpendapat memerdekakan budak yang mukmin. Nah, tidak boleh budak kafir. Kalau Imam Hanafi boleh, ya, budak yang kafir boleh, tetap sah untuk kafarat dari pelanggar sumpah. Kalau Imam Syafi'i nggak boleh, harus yang mukmin. Di dalam Sahih Muslim dikatakan bahwa Muawiyah terkena sanksi yang mengharuskan dia memerdekakan budak. Lalu ia datang kepada Rasulullah dengan membawa seorang budak perempuan berkulit hitam. Maka Rasulullah bertanya kepada budak itu, "Di manakah Allah?" Maka ia menjawab, "Di langit." "Siapa aku ini?" kata Rasulullah. Maka dia menjawab, "Engkau adalah utusan Allah." Maka Rasulullah bersabda, "Merdekakanlah dia, karena sesungguhnya dia adalah seorang mukmin." Ini penjelasan di dalam tafsir Ibnu Katsir untuk bagian yang keempat. Di dalam tafsir Al-Munir dijelaskan bahwa Imam Syafi'i mengatakan sama seperti makanan
dengan kualitas sedang seperti jubah, baju, sarung, dan surban. Nah, Syafi'iyah termasuk juga ulama Syafi'iyah. Ya, sama seperti makanan tadi kan diambil pertengahan. Nah, kualitasnya menurut Imam Syafi'i yang sedang, gitu ya, yang sedang saja. Tidak boleh pakaian yang tidak pernah dia pakai, yang terlalu bagus, gitu ya. Imam Hanafi dan Hanafiyah, yang dimaksud dengan pakaian adalah yang bisa menutup seluruh badan, menutup aurat ya maksudnya. Jumhur ulama mengatakan yang dimaksud memerdekakan budak adalah memerdekakan budak yang mukmin. Ini tafsir Al-Munir untuk bagian yang keempat. Kita lanjutkan bagian yang kelima. Barang faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Barang siapa yang tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya adalah berpuasa selama 3 hari. Hanafiyah dan Hanabila berpendapat yang dimaksud adalah 3 hari berturut-turut, sedangkan dari Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan tidak harus berturut-turut, jadi boleh berselang-seling ya. Nah, kita mau ikut yang mana? Kalau ikut ulama Hambali, Hanabila dan Hanafiyah maka harus berturut-turut. Kalau gak berturut-turut berarti gak sah gitu. Kemudian mampu adalah orang yang memiliki kelebihan dari nafkah wajib yang harus ia berikan kepada keluarganya di dalam sehari semalam. Ya, yang dikategorikan mampu membayar kafarat itu adalah orang yang memiliki kelebihan untuk nafkah keluarganya yang wajib diberikan kepada keluarganya. Makan minum maksudnya tidak termasuk sekolah, tidak termasuk yang nafkah pokok yang dimaksud nafkah itu ya. Nah, ini dalam sehari semalam. Kalau dia ada cadangan makanan khususnya kepada keluarganya dalam sehari semalam, dalam 24 jam, dan ada lebihnya, maka orang seperti ini dikatakan sudah mampu untuk membayar kafarat. Itu. Tapi kalau makanan untuk keluarganya nggak ada, ya berarti dia nggak wajib. Ya. Berarti dia memilih alternatif yang lain, yaitu berpuasa selama 3 hari. Selama dia memiliki kemampuan yang dimaksud tadi, memiliki harta lebih, yang kelebihan nafkah yang wajib diberikan kepada keluarganya dalam waktu sehari semalam, maka dia wajib membayar kafarat. Tidak boleh berpuasa, tidak boleh mengambil alternatif untuk berpuasa. Kemudian waktu membayar kafarat adalah kapan saja. Nah, tapi sangat dianjurkan untuk segera membayarnya karena ini adalah hutang ya, jangan ditunda-tunda. Kemudian jika sakit, pelanggar sumpah tadi sakit, maka berpuasalah ketika dia mampu. Jika kondisinya tetap tidak mampu karena sakit, maka dia harus benar-benar berharap ampunan dan rahmat dari Allah agar Allah mengampuninya. Dan ahli warisnya hendaknya bersedekah dengan membayar kafarah. Itu keterangan di dalam tafsir Al-Munir. Kita lihat tafsir yang lain. Barang siapa tidak mampu melakukan salah satu dari 3 pilihan, yaitu apa tadi? Memberikan makanan, memberi pakaian, atau memerdekakan budak, maka dia harus berpuasa selama 3 hari dengan ikhlas, sambil berharap agar Allah mengampuni dosa sumpah yang pernah dia ucapkan. Jika dia sakit dan tidak mampu berpuasa, maka berpuasalah setelah sembuh dan mampu untuk berpuasa. Jika sakitnya tidak sembuh dan meninggal dunia sebelum membayar kafarat, maka mintakanlah ampunan kepada Allah untuknya, karena ia telah benar-benar telah mempunyai niat yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan kafarat. Tapi karena ketidakmampuan, ini tafsir
Kementerian Agama. Dalam tafsir yang lain yaitu dapat dimaksudkan berpuasa 3 hari secara berturut-turut atau secara terpisah-pisah, karena tidak ada keterangan yang mengikatnya. Dalam kitab Imam Syafi'i mengatakan harus secara berturut-turut. Tapi Syafi'iyah mengatakan tidak harus berturut-turut. Ya pokoknya anulah, disimpulkan yang penting berpuasa 3 hari gitu ya. Ini tafsir Ibnu Katsir. Saya bacakan satu tafsir saja biar lebih cepat. Bagian yang ke-6, dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum. Demikian itulah kafarat dari sumpah kalian bila kalian bersumpah. Inilah kafarat sumpah dalam syariat Islam jika kamu melanggar sumpah atas nama Allah. Kalimat melanggar sumpah tidak disebut di dalam ayat ini sebab sebagaimana telah diketahui bahwa kafarat itu hanya diwajibkan saat terjadi pelanggaran. Kalau nggak melanggar ya sudah nggak bayar kafarat. Kafarat dilaksanakan bukan semata-mata karena sumpah itu sendiri. Membayar kafarat sebelum melanggar sumpah adalah tidak diperbolehkan menurut sebagian ulama, yaitu ulama Hanafiyah. Tapi Imam Syafi'i membolehkan. Nah, tapi hanya terbatas pada kafarat harta, bukan puasa. Tafsir Al-Munir untuk bagian yang ke-6. Saya bawa tafsir satu saja. Yang ke-7, wahfadhu aymanakum. Jagalah oleh kalian sumpah-sumpah kalian. Allah memperingatkan orang-orang yang beriman agar mereka menjaga sumpahnya yang telah mereka ucapkan. Artinya seseorang tidak boleh bermain-main dengan sumpah yang telah dia ikrarkan. Sumpah hanya digunakan dalam masalah-masalah yang memang memerlukan sumpah sebagai penguat dan penegasan. Apabila sumpah telah diucapkan dengan niat yang sungguh-sungguh, maka yang bersangkutan harus menepatinya, kecuali bila sumpah itu menyalahi aturan agama. Nah ini kecuali. Misalnya apa? Misalnya dia bersumpah tidak akan minum madu selama-lamanya atau selama 1 bulan. Nggak boleh sumpah seperti itu. Ya, nggak boleh. Nah, dan sumpah seperti itu harus dilanggar, sumpah seperti itu, dan bayar kafarat. Ya. Mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Ini ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Ya, karena orang-orang Nasrani tidak tidak mau menikah. Ya, siapa namanya, pendeta atau pastor ya, tidak mau menikah. Kemudian apalagi ya seperti itu, mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, itu tidak boleh sumpah seperti itu. Kalaupun dia bersumpah seperti itu, maka sumpahnya harus dilanggar dan bayar kafarat. Bila sumpah menyalahi kaidah agama, maka sumpah itu harus dilanggar. Nah ini ya, harus dilanggar, tetapi harus ditebus dengan kafarat. Tafsir Kementerian Agama. Lanjut bagian yang terakhir, atau bagian yang ke-8. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian hukum-hukumnya agar kalian bersyukur kepadanya. Maksudnya adalah Allah telah menjelaskan ayat-ayatnya yang berisi hukum-hukum agama kepada mereka yang mau bersyukur kepadanya atas segala rahmatnya, atas segala keadilannya dan kasih sayangnya. Bersyukurlah dengan cara-cara yang telah Dia ajarkan agar menjadi sebab akan terus ditambahnya rahmat tersebut kepada mereka. Begitulah keterangan yang telah Allah jelaskan kepada kalian mengenai rambu-rambu syariatnya dan hukum-hukum agamanya. Inilah tafsir surah Al-Maidah ayat 89. Kita langsung lanjutkan dengan ibrah. Ada 9 saya catat di sini. Yang pertama,
bahwa sumpah itu menjadi 3 macam. Yang pertama, yang bisa ditebus dengan kafarat, yang tidak bisa ditebus dengan kafarat untuk kejadian masa lalu atau sumpah palsu yang dimaksud. Dan yang ketiga, yang tidak kena kafarat karena sumpah main-main tadi, misalkan wallahu, atau bersumpah tentang sesuatu hal yang tidak dia berniat untuk bersumpah. Yang kedua, pelajarannya adalah untuk sumpah yang bisa ditebus dengan kafarat itu ada 2 macam. Nah, yang pertama, sumpah terhadap sesuatu yang tidak dilarang. Contoh, demi Allah, aku tidak akan keluar rumah ini selama 1 tahun. Nah, kalau dia langgar maka dia harus menebusnya dengan kafarat. Yang kedua, sumpah terhadap sesuatu yang dilarang. Contohnya, demi Allah, aku tidak akan menikah selamanya. Nah, ini bisa ditebus dengan kafarat. Dan yang kedua itu tadi harus dilanggar. Pelajaran yang ketiga, nah, untuk tadi yang sesuatu yang tidak dilarang, yang hukumnya boleh, tidak akan keluar rumah selama 1 tahun misalnya, dia bersumpah, bila dilanggar harus bayar kafarat. Sedangkan kalau sesuatu yang dilarang, maka dia harus dilanggar, bukan bila dilanggar. Sumpah seperti ini adalah harus dilanggar dan bayar kafarat. Yang keempat, pelajarannya adalah urutan kafarat adalah sebagai berikut. Yang pertama urutannya adalah memberi makan 10 orang miskin. Urutan yang kedua, memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Yang ketiga, memerdekakan budak atau hamba sahaya. Yang keempat, jika tidak mampu maka berpuasalah 3 hari, baik berturut-turut maupun enggak. Pelajaran yang kelima, dijelaskannya kafarat terhadap sumpah ini adalah merupakan bentuk kasih sayang Allah terhadap hambanya yang telah mempersulit dirinya sendiri dengan sumpah-sumpahnya. Yang keenam, pelajarannya adalah bahwa syarat-syarat bersumpah adalah sebagai berikut. Yang pertama, dia harus balik atau mukallaf, bukan anak kecil. Yang kedua, atas kemauannya sendiri, tidak dipaksa. Kalau dipaksa tidak sah. Yang ketiga, dia memang berniat atau bermaksud untuk bersumpah. Yang keempat, dengan menggunakan nama Allah atau sifatnya. Itu syaratnya ada 4. Yang ketujuh, rukun sumpah. Pelajarannya rukun sumpah. Yang pertama, dia harus ada muksim atau ada orang yang bersumpah. Yang kedua, harus ada muksam bih atau objek yang dijadikan sumpah. Misalkan masalah madu tadi ya, tidak akan minum madu. Yang ketiga, harus ada muksam alai. Nah, bahwa harus ada ucapan kalimat sumpah. Dan yang keempat, harus dengan huruf qasam, dengan huruf-huruf sumpah, dengan akhiran kasrah, wallahi, billahi, tallahi, dan lain-lainnya. Atau kalau di sini demi Allah, demi yang jiwaku berada dalam genggamannya, dan lain-lainnya. Yang ke-8, perintah untuk menjaga sumpah yang telah dilakukan. Nah, itu diperintah bagi yang bersumpah untuk benar-benar menjaga sumpahnya. Jangan dilanggar. Gunakan dalam hal-hal yang memang membutuhkan dan penting, baru bersumpah. Pelajaran yang ke-9 yang terakhir, bersyukurlah kepada Allah karena Dia telah menjelaskan kepada kita cara melepaskan diri dari ikatan sumpah yang telah kita lakukan, yang telah mengekang diri kita sendiri. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 224, wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un alim. Janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat baik, bertakwa, dan untuk mengadakan islah di antara manusia. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Begitu
kira-kira tafsir dari surah Al-Maidah ayat 89. Mohon maaf karena cukup lama. Monggo sebelum diakhiri kalau ada yang mau ditanyakan. Terkait dengan sumpah ini. Kalau ada yang mau bertanya, ini ya, dinyalakan mic-nya biar kedengaran. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mudah-mudahan penjelasan ini cukup jelas dan cukup gamblang. Hati-hatilah kita dalam bersumpah. Adapun sumpah-sumpah yang biasa terjadi di sekitar kita, yang tidak ada tuntunannya, tidak ada syariatnya, sebabnya tidak kita lakukan. Misalnya apa? Sumpah pocong, misalnya. Ya, sumpah pocong tuh nggak ada. Sumpah pocong yang dimaksud adalah dia menggunakan pakaian seperti orang mati, ya, seperti pocong. Ya, kemudian dibacakan surah Yasin. Ya, nggak ada ya, nggak ada syariatnya yang seperti itu. Jangan dilakukan. Kalau mau bersumpah ya sudah. Bersumpah dengan menggunakan nama Allah, demi Allah, wallahi dan lain-lain. Demikian juga mengenai masalah sumpah mubahalah, ya, itu. Atau sumpah di bawah Al-Quran dan lain-lainnya. Kira-kira begitu. Kalau gak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri pengajian kita ini dengan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. والحمد لله رب العالمين.